Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan sejarah kepemimpinan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Ahmad Al-Ghifari, yang kedua ada Anissa, yang ketiga saya sendiri Asrof, yang keempat ada Fardan, yang kelima ada Indri, yang keenam ada Dafa, yang ketujuh ada Iqbal, dan yang terakhir ada Salma. Sebelum saya masuk ke khalifah yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit di mana periode sejarah Khulafaur Rasyidin yang dimulai sejak tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah atau 632 sampai 661 Masehi. Pada masa ini terjadi penaklukan Islam di Persia, Syam atau Syria, Mesir, dan lain-lain. Pada periode sejarah Khulafaur Rasyidin, manusia betul-betul sudah berada dalam manhaj Islam yang benar. Khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menjabat dari tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Poin yang pertama yaitu proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar. Dari semasa hidup Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah menitipkan pesan dan menunjuk siapa kelak yang akan menjadi pengganti dan penerus atas kepemimpinannya. Sehingga sepeninggal beliau terjadilah beberapa perselisihan ketika proses pengangkatan khilafah, khususnya antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Nah, setelah melalui proses musyawarah yang panjang, disepakatilah bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah. Adapun kesepakatan tersebut karena Abu Bakar adalah yang pertama yaitu menjadi orang pertama yang mengakui peristiwa Isra Miraj. Yang kedua, orang yang menemani Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Yang ketiga, orang yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. Dan yang terakhir, menjadi imam sholat sebagai pengganti Nabi Muhammad ketika sedang sakit. Poin yang kedua adalah karakteristik kepemimpinan Khalifah Abu Bakar. Dijelaskan dalam buku Abdul Wahab Najjar yang dikutip oleh Alaiddin Koto bahwa pada masa pemerintahan Abu Bakar ada 3 kekuatan. Yang pertama yaitu kuat al-syariah atau kekuatan legislatif. Yang kedua yaitu kuat al-qadaiyah atau yudikatif, yang di dalamnya termasuk peradilan. Dan yang ketiga yaitu kuat al-tanfiziyah atau kekuatan eksekutif. Langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam Istinbat al-Ahkam. Istinbat al-Ahkam ini setahu saya yaitu langkah-langkah atau cara-cara yang diambil untuk menentukan suatu keputusan hukum. Nah, langkah-langkah yang diambil Abu Bakar yang pertama yaitu mencari ketentuan hukum dalam Al-Quran. Apabila ada, ia putuskan berdasarkan ketetapan yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, apabila tidak menemukannya dalam Al-Quran, ia mencari ketentuan hukum dalam Sunnah. Apabila ada, ia putuskan berdasarkan ketetapan yang ada dalam Sunnah. Yang ketiga, apabila tidak menemukannya dalam Sunnah, ia bertanya kepada sahabat lain, apakah Rasulullah SAW telah memutuskan persoalan yang sama pada zamannya. Jika ada yang tahu, ia menyelesaikannya berdasarkan keterangan dari yang menjawab setelah memenuhi beberapa syarat. Dan yang terakhir, jika tidak ada sahabat yang memberikan keterangan, ia mengumpulkan para pembesar sahabat dan bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Jika ada kesepakatan di antara mereka, ia menjadikan kesepakatan itu sebagai keputusan. Poin yang ketiga yaitu prestasi dan kemajuan pada masa Khalifah Abu Bakar. Yang pertama yaitu memerangi kelompok pembangkang. Nah, di sini ada beberapa kelompok pemberontakan pada masa Khalifah Abu Bakar. Yang pertama ada Al-Aswad Al-Ansi, yang kedua yaitu Musailamah Al-Kazab, yang ketiga yaitu Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Nah, di sini ada beberapa sebab mereka murtad atau menjadi pembangkang, antara lain. Yang pertama, iri dan dengki terhadap perkembangan di kota Madinah. Yang kedua, fanatisme, rasa kesukuan, dan sifat paternalistik, yaitu tunduk secara membabi buta kepada pemimpinnya. Yang ketiga yaitu takut kedudukan hilang, karena Islam membawa perubahan di bidang politik, sosial, budaya, dan agama. Yang keempat yaitu banyak suku Arab masuk Islam karena pertimbangan politik. Yang terakhir yaitu mereka baru memeluk Islam dan belum menghayati ajaran Islam. Yang kedua yaitu kodifikasi Al-Quran.
Ketika banyak umat Islam yang gugur di perang melawan para pembangkang, Umar bin Khattab merasa khawatir kehilangan Al-Quran. Beliau mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Abu Bakar menerimanya dengan menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pemimpin pengumpulan Al-Quran. Setelah pengumpulan selesai, mushaf disimpan oleh Khalifah Abu Bakar. Yang ketiga yaitu perluasan wilayah Islam. Khalifah Abu Bakar merencanakan penyebarannya ke wilayah yang dikuasai Kekaisaran Persia dan Bizantium. Beliau mengirimkan dua panglima yaitu Khalid bin Walid dan Musanna bin Harits. Mereka mampu menguasai beberapa kota yaitu Anbar, Daumatul Jandal, dan Fars. Kekaisaran Bizantium dijadikan kota Damaskus, Syria sebagai pusat pemerintahan di wilayah Arab dan sekitarnya. Untuk menghadapi mereka, Khalifah Abu Bakar mengirim beberapa pasukan. Yang pertama yaitu pasukan Yazid bin Abu Sufyan ke Damaskus. Yang kedua yaitu pasukan Amru bin As ke Palestina. Yang ketiga yaitu pasukan Syurahbil bin Hasanah ke Yordania. Yang keempat yaitu pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah ke Hims. Ketika itu, pasukan Islam berjumlah 18.000, sedangkan pasukan Romawi berjumlah 240.000 orang. Pertempuran akhirnya pecah di pinggir sungai Yarmuk, sehingga dinamakan Perang Yarmuk. Ketika perang sedang terjadi, ada kabar bahwa Abu Bakar meninggal. Beliau digantikan oleh Umar bin Khattab. Khalid bin Walid kemudian digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Peperangan ini dimenangkan oleh pasukan Islam dan menjadi kunci utama runtuhnya kekuasaan Bizantium di tanah Arab. Khalifah yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab, akan dipaparkan oleh Algi dan juga Fardan. Silakan. Umar bin Khattab menjadi Khalifah kedua menjadi salah satu peristiwa penting dalam Islam yang terjadi pada bulan Jumadil Akhir. Selama Abu Bakar memimpin sebagai Khalifah, Umar berperan sebagai naib dan waliyul amri. Ia mempertimbangkan keputusan-keputusan strategis umat Islam. Karena itulah Abu Bakar memandang Umar sosok yang tepat sebagai pengganti dirinya dalam memimpin umat Islam. Abu Bakar sebenarnya telah memiliki pilihan, yakni Umar. Namun ia meminta pertimbangan terlebih dahulu sahabat-sahabat terkemuka lainnya seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Thalhah bin Ubaidillah. Akhirnya semua sepakat bahwa Umar bin Khattab akan menjadi khalifah selanjutnya. Selanjutnya, Abu Bakar meminta Utsman menyegel suratnya dengan stempel khalifah dan menyimpannya sebagai dokumen negara. Abu Bakar kemudian mendiktekan surat wasiat kekhalifahan kepada Utsman bin Affan untuk dibicarakan di hadapan kaum muslim. Pembaitan pada Umar sebagai khalifah pun dilakukan. Penunjukan Umar oleh Abu Bakar ini menurut Al-Baqillani sah dan bijaksana karena beberapa alasan. Yang pertama, karena motivasinya baik dan tidak diragukan. Kedua, pilihan terhadap Umar adalah pilihan yang logis, karena tidak ada orang lain yang lebih tepat untuk menduduki jabatan khalifah setelah Abu Bakar selain. Yang ketiga, tindakan memberikan wasiat kekuasaan kepada penggantinya itu secara hukum adalah sah, sebab itu diambil Abu Bakar selaku khalifah yang berwenang untuk mengambil tindakan demikian. Kedua, karakteristik kepemimpinan Khalifah Umar. Umar bin Khattab merupakan salah satu sosok pemimpin yang tegas, jujur, dan adil dalam Islam. Dalam mengambil keputusan hukum, Khalifah Umar bin Khattab sama dengan Abu Bakar. Sebelum mengumpulkan sahabat untuk bermusyawarah, ia bertanya kepada sahabat lain, apakah kalian mengetahui bahwa Abu Bakar telah memutuskan kasus yang sama? Jika pernah, ia mengikuti keputusan itu. Jika tidak ada, ia mengumpulkan sahabat dan bermusyawarah. Ketiga, prestasi dan kemajuan pada masa Khalifah Umar. Yang pertama, perluasan daerah Islam. Usaha perluasan daerah dan pengembangan Islam di Persia dan Syria yang telah dilakukan pada zaman Khalifah Abu Bakar, kemudian dilanjutkan kembali oleh Khalifah Umar bin Khattab hingga selesai, dan juga perluasan daerah dan pengembangan Islam di Mesir. Pada masa kepemimpinan Umar radhiyallahu anhu, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Yang kedua, mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Karena perluasan daerah terjadi sangat cepat, Umar
radhiyallahu anhu segera mengatur administrasi negara dengan mencetak administrasi yang sudah berkembang, terutama di Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi. Ada Mekah, Madinah, Syria, Jazirah Basra, Kufah, Palestina, dan Mesir. Yang ketiga, menetapkan kalender Hijriah. Sebelum kalender Hijriah ditetapkan, orang-orang pada saat itu menggunakan sistem kalender Masehi. Agar berbeda dengan kaum Nasrani, Umar bin Khattab mencetuskan kalender Hijriah yang ditetapkan mulai pada saat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Khalifah yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan akan dipaparkan oleh Dafa dan juga Indri. Silakan. Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan diangkat pada 23 sampai 36 Hijriah. Sebelum meninggal, Utsman memanggil 3 calon penggantinya, yaitu Utsman, Ali, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar juga telah membentuk Dewan Formatur yang bertugas untuk memilih penggantinya kelak. Mekanisme pemilihan khalifah ditentukan sebagai berikut, yaitu yang pertama, berhak menjadi khalifah adalah perlunya dipilih oleh anggota formatur dengan suara terbanyak. Yang kedua, apabila suara terbagi menjadi seimbang, maka Abdullah bin Umar yang berhak menentukannya. Abdur ar-Rahman berganti mengundang Utsman dan mengajukan pertanyaannya yang sama kepadanya. Dengan tegas, Utsman menjawab, "Ya, saya sanggup." Berdasarkan jawaban itu, Abdurrahman menyatakan Utsman sebagai khalifah ketiga, dan segeralah dilaksanakan baiat. Karakteristik kepemimpinan Khalifah Utsman, yaitu Utsman terkenal sebagai orang baik, rendah hati, dan kasih kepada sesama. Utsman bin Affan juga memiliki karakteristik pendiam, maka wajar jika Utsman bin Affan dikenal sebagai sahabat yang meriwayatkan hadis paling sedikit. Selanjutnya, prestasi dan kemajuan pada masa Khalifah Utsman. Yang pertama adalah kodifikasi Mushaf Al-Quran. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah sangat luas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbedaan pembelajaran Al-Quran di beberapa pelosok wilayah. Perbedaan itu meliputi susunan surahnya atau lafalnya. Salah seorang sahabat bernama Huzaifah bin Yaman melihat perselisihan antara tentara Islam ketika menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Masing-masing pihak menganggap cara membaca Al-Quran yang dilakukan adalah paling baik. Perselisihan tersebut kemudian dilaporkan oleh Huzaifah bin Yaman kepada Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya, Khalifah Utsman bin Affan membentuk sebuah panitia untuk penyusunan Al-Quran. Panitia itu diketuai oleh Zaid bin Sabit, anggotanya Abdullah bin Zubair, dan Abdurrahman bin Harits. Tugas yang dilaksanakan adalah menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut Mushaf. Salinan Al-Quran tersebut disusun oleh panitia Mushaf diperbanyak sejumlah 4 buah, salah satunya yang tetap berada di Madinah, sedangkan 4 lainnya dikirim ke Madinah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Semua naskah Al-Quran yang dikirim ke daerah-daerah itu dijadikan pedoman dalam penyalinan berikutnya di daerah masing-masing. Naskah yang ditinggal di Madinah disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Yang kedua adalah prestasinya, yaitu renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat pertama kali tiba di Madinah dari perjalanan hijrahnya, masjid ini pada mulanya hanya kecil dan masih sangat sederhana. Dengan semakin banyaknya jumlah umat Islam, maka Khalifah Umar bin Khattab mulai memperluas masjid ini. Masjid Nabawi ini telah dibangun sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, yang kemudian dilanjutkan merenovasinya dan diperluas oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selain diperluas, Masjid Nabawi juga dibangun dengan bentuk dan coraknya yang lebih rendah. Prestasi yang ketiga adalah pembentukan Angkatan Laut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan,
wilayah Islam sudah mencapai Afrika, Siprus hingga Konstantinopel. Muawiyah saat itu menjadi gubernur Syria, mengusulkan dibentuknya angkatan laut. Usul itu disambut dengan baik oleh Khalifah Utsman bin Affan. Dan prestasi yang terakhir, yang keempat, adalah perluasan wilayah Islam. Serangkaian penaklukan bangsa Arab dimotivasi oleh semangat keagamaan untuk menjadikan dunia memeluk dan mengaku Islam. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam semakin luas. Wilayah perluasan di Khalifah Utsman bin Affan antara lain yaitu: 1. Perluasan ke Khorasan di bawah pemimpinan Sa'ad bin As dan Huzaifah bin Yaman. Yang kedua, perluasan ke Armenia yang dipimpin Salam Robiah al-Habli. Dan yang ketiga, Afrika Utara atau Tunisia dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad. Dan yang keempat, penaklukan Rai dan Azerbaijan yang dipimpin oleh Walid bin Uqbah. Selanjutnya, Khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib, akan dipaparkan oleh Salma dan juga Anissa. Silakan. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Proses pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Khalifah Utsman terbunuh dalam sebuah proses yang menegangkan, banyak kelompok pemberontak yang berkeliaran. Untuk menenangkan keadaan, para pemuda banyak yang mendesak Ali segera menggantikan Utsman. Ali didukung oleh ketiga pasukan yang datang dari Mesir, Basrah, dan Kufah serta penduduk Madinah. Mulanya Ali menolak, karena menurut beliau masih banyak sahabat Nabi yang lain, diantaranya Thalha dan Sa'ad. Mendengar alasan Ali, kaum muslimin mengajak Thalha dan Sa'ad untuk bergabung membaiat Ali sebagai khalifah. Mereka berdua setuju dan terjadilah pembaiatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat yang berlangsung di Masjid Nabawi pada bulan Zulhijjah tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Sejak saat itu, Ali bin Abi Thalib resmi menjadi khalifah dan memimpin selama 4 tahun 9 bulan. Karakteristik kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali dikenal sebagai khalifah yang pemberani, cerdas, pandai berperang, dan pandai menulis. Dan bahkan beliau juga seorang orator ulang. Beliau memiliki sejumlah keutamaan pada dirinya. Berikut karakteristik yang dimiliki oleh beliau. Yang pertama, keberanian. Yang kedua, pengorbanan diri. Beliau menjadi contoh dengan pengorbanan dirinya pada agama dan untuk tujuan yang mulia. Bahkan, beliau pernah tidur di ranjang Rasulullah saat orang-orang kafir ingin membunuh Rasulullah. Yang ketiga, zuhud terhadap dunia. Ali merupakan hamba yang soleh, dan beliau tidak mengharapkan kemewahan dan perhiasan dunia yang fana. Ali tidak tertipu oleh itu semua. Yang keempat, ketakwaan. Yang kelima, kedermawanan. Beliau juga suka memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prestasi dan kemajuan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam mengganti pejabat yang kurang cakap. Yang kedua, membenahi keuangan negara. Yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa. Dan yang terakhir, prestasi Ali bin Abi Thalib dalam bidang pembangunan. Selanjutnya, hikmah yang bisa kita dapatkan pada periodisasi Khulafaur Rasyidin akan dipaparkan oleh Iqbal. Silakan Iqbal. Oke, yang pertama hikmahnya adalah para tokoh Khulafaur Rasyidin dapat dijadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, untuk menciptakan kondisi pemerintahan yang aman dan makmur, kepemimpinan yang soleh dan lemah lembut sangat dibutuhkan. Ketiga, kodifikasi Al-Quran mulai dilakukan pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dan akhirnya dibukukan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Keempat adalah pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, hukum dibuat berdasarkan keputusan-keputusan yang sudah ditentukan. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.